Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatunisa. Saya adalah pengajar mata pelajaran fikih di MA Nurul Islam, Kelurahan Bayung Lecir, Kecamatan Bayung Lecir, Kabupaten Musi Banyuasin. Saya juga tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan mata pelajaran fikih di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut adalah video praktek mengajar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, cek grafik dulu ya. Silahkan dirapikan dulu cara duduknya ya. Baju-bajunya, kemudian bukunya dirapikan dulu. Posisi. Sudah siap belajar ya? Siap. Kesadaran kalian dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu pada ketua kelas Kak Erik Ekasmana. Silahkan memimpin doa sebelum belajar pada hari ini. Silahkan Kak. Kita melakukan ice breaking dulu. Kalau hilang begini adalah mana, gini, begini, ini, ini. Dan siap ya? Kita gerak sama-sama. Tuh, 2, 3. Marilah menari di atas menara, mari jom menari di atas menara. Marilah, mari jom menari di atas menara. Mari jom, marilah menari di atas menara. Marilah, mari jom menari di atas menara. Marilah, marilah, mari jom menari di atas menara. Mari jom, marilah, marilah, menari di atas menara. Iya. Nah, es breaking yang kedua, kalau tepuk 1, 2, 3. Jadi kalau tepuk 1, nah, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, kalau 2 kali tepuk 5, bisa? Nah, kita uji cepat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Iya, tepuk semangat. Semangat. Kita akan mengulang pelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Angkat tangan. Oke, Keripandi silahkan. Kemarin mempelajari tentang pemulasaran jenazah. Ya, pemulasaran itu apa? Merawat atau mengurus jenazah. Oke, siapa lagi? Yang baris sebelah sini. Ya, Naura Ayun. Hukum pemulasaraan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Baris sebelah sini siapa yang masih ingat pelajaran kemarin?
kalau mayit itu yang belum didapat perawatan. Kalau jenazah itu mayit yang sudah mendapatkan perawatan. Ayo teman-teman, kita sama-sama mengingat pelajaran kemarin. Pemulasaran jenazah hukumnya apa? Pemulasaran itu artinya apa? Mengurus atau merawat. Kemudian perbedaan antara mayit dan jenazah itu apa? Kalau mayit belum mendapatkan perawatan, sementara kalau jenazah sudah mendapatkan perawatan. Di depan sudah ada gambar ya. Gambar ini mengenai pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Siapa di antara kalian yang berani menjelaskan arti dari gambar ini yang berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari? Silahkan angkat tangan. Ya Bu. Ya, ayo ke sana. Silahkan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan ibu guru, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup manusia dari mulai ada hingga tidak ada. Yang pertama dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua, dan ujung-ujungnya kita akan menjumpainya dengan kematian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin menambahkan tentang ini gambarnya? Ayo silakan Sarah maju ke depan. Ini boleh pakai alat bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan teman-teman, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup manusia, dimulai dari ia tidak ada sampai ia tidak ada lagi. Yang pertama itu dari ia bayi, terus balita, remaja anak-anak, remaja, dewasa, tua, lalu sakit-sakitan, dan yang terakhir kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Ayo kita sama-sama apa namanya menerjemahkan kata ini ya. Jadi gimana nih tentang siklus kehidupan manusia? Dari bayi, kemudian balita, anak, remaja, dewasa ini sudah tidak pendidikan, kemudian dia sudah bisa bekerja sendiri ya, khususnya ini sudah memiliki kehidupan yang matang, kemudian tua, kemudian sakit-sakitan, kemudian terbaring sakit, dan terakhir adalah kematian. Ini adalah siklus kehidupan kita. Tinggal kita sudah sampai pada fase yang mana? Pada fase yang mana kira-kira kita? Karena kita semua akan kembali kepada Allah ya. Di sini adalah pintu transit di pintu berikutnya menuju ke alam akhirat ya. Metode pembelajaran hari ini itu adalah ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab serta resisten ya. Resisten adalah merangkum apa yang nanti Ibu jelaskan sama kalian ya. Materi kita pada hari ini adalah tentang pemulasaran jenazah ya. Pemulasaran itu artinya apa kemarin? Merawat atau mengurus jenazah. Yang ini adalah sambungan dari materi yang kemarin. Kalau yang kemarin itu part 1, yang ini adalah part 2-nya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk kategori jenazah itu ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah jenazah muslim ya. Jenazah muslim, kemudian syahid dunia akhirat, bayi prematur, kemudian kafir zimmi. Ini adalah materi atau konsep materi pembelajaran kita pada hari ini. Ini ada 4 ya konsepnya. Yang pertama jenazah muslim, syahid dunia akhirat, bayi prematur, dan kafir zimmi. Kita akan bahas satu per satu ya.
kewajiban kita adalah yang pertama memandikan, ya. Memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga sholati, ya. Yang terakhir adalah memakamkan. Jadi kalau jenazah muslim ada 4 kewajiban kita. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Itu kalau jenazah muslim. Kita lanjutkan, ya. Kalau jenazah syahid dunia dan akhirat. Nah, kalau dia jenazah syahid dunia dan akhirat, ya, apa sih dimaksud syahid dunia akhirat? Yakni orang yang meninggal dunia dalam medan laga melawan musuh demi membela agama Islam. Nih, jadi seperti perang pada zaman-zaman Rasulullah, ya, itu membela kejayaan Islam demi nama baik Islam lagi. Itu mereka para pahlawan yang syahid di medan perang ini itu disebut dengan syahid dunia dan akhirat. Apa kewajiban kita terhadap jenazah yang syahid dunia dan akhirat? Ini dia. Nih, ada 2 hal yang perlu dilakukan untuk jenazah yang syahid dunia dan akhirat. Yang pertama adalah menyempurnakan kain kafannya, ya. Kain kafannya kalau ada yang kurang disempurnakan. Maksudnya dia bajunya tidak dilepas pakai baju perang itulah. Tapi ketika misalnya ada bagian tubuhnya yang terlihat itu disempurnakan. Kemudian yang kedua adalah dimakamkan. Jadi kalau di medan perang, kondisi perang sedang berkecamuk, ya, itu kemudian syahid, pejuang ini syahid, ya, maka mendapatkan gelar syahid dunia dan akhirat. Hanya ada 2 kewajiban kita. Yang pertama adalah menyempurnakan kain kafannya, maksudnya bajunya masih tetap, ya, disempurnakan. Mungkin ada anggota tubuh yang terlihat. Yang kedua adalah dimakamkan, ya. Hanya 2 itu kewajibannya karena kondisinya perang sedang berkecamuk, ya. Baik, berikutnya adalah di sini. Nah, ini dia. Orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid dunia akhirat hukumnya haram dimandikan. Nih, haram dimandikan dan juga haram disolati. Kenapa haram dimandikan? Karena masih ada najis-najis darah tadi, ya, yang melekat di tubuhnya, gitu, ya. Kemudian kenapa haram disolati? Ini tadi, ya, terbalik itu menjelaskannya. Haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesahidannya. Jadi darah-darahnya khawatir hilang karena darah ketika beliau mati syahid itu menjadi saksi. Kenapa kok haram disolati? Karena masih ada najis-najis yang berupa darah tadi yang menempel di tubuhnya. Dan di sini ada penjelasannya. Barang siapa tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, maka bukanlah mereka daripada kalangannya. Kemudian di sini Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid di jalan Allah baginya 6 keutamaan. Yang pertama, diampuni dosanya pada titisan darah pertama. Yang kedua, dia dapat melihat tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa neraka. Yang keempat, selamat dari kedahsyatan kiamat. Yang kelima, dihiasi dengan hiasan iman. Yang keenam, dinikahkan dengan bidadari dan boleh memberi syafaat kepada 70 kaum kerabatnya. Masya Allah, luar biasa, ya. Masya Allah. Kita lanjutkan, berikutnya adalah kategori ketiga, yaitu bayi prematur. Jadi bayi prematur itu bayi yang ada dalam kandungan ibunya belum genap 6 bulan dan dia wafat, meninggal. Kewajibannya apa? Kalau masih 6 bulan itu ada anggota tubuhnya yang belum sempurna, berat badannya pun belum mencukupi, ya. Biasanya kan kalau bayi yang normal, kalau dia sudah 9 bulan 10 hari itu 3 kilo 3 on, 3 kilo 6 on, tergantung besar kecilnya bayi tersebut, gitu, ya. Jadi disebutkan dia bayi prematur kalau usianya belum genap 6 bulan dan dia sudah wafat, ya. Baik wafatnya dalam kandungan ibunya atau dia wafat setelah keluar dari rahim ibunya. Ini apa kewajiban kita? Ini kewajibannya, ya. Dalam kitab salaf, ya, dikenal ada 3 macam kondisi bayi yang masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Ketiga macam kondisi itu, ya. Yang ini yang pertama. Jadi untuk mengenai jenazah bayi ini ada 3 kondisinya. Yang pertama, kalau dia lahir dalam keadaan hidup, ya, hal ini diketahui dengan jeritan. Makanya biasanya ciri-ciri bayi sehat itu lahirnya menangis. Ada tidak bayi yang lahir tahu terbahak-bahak? Tidak ada.
di ciri-cirinya dia dengan jeritan, gerakan, ya, menangis, bergerak, dia aktif, ya. Atau yang lainnya yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa. Jadi kalau bayi itu begitu lahir, dia menangis, bergerak, sehat, kemudian beberapa saat setelah kelahirannya tadi, kemudian dia wafat karena udah takdirnya, ya, maka kewajiban kita apa? Nah, ini ada kewajibannya adalah kita perlakukan dia, yaitu tadi memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Karena dia udah apa namanya ya? Ketika lahir tadi dengan kondisi yang normal, maksudnya dengan kondisi dia ada suara, ada gerakannya, maka kewajiban kita adalah tadi memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, sama seperti orang dewasa yang meninggal dunia. Kita lanjutkan. Berikutnya, kalau lahir dalam bentuk bayi yang sempurna, ya, dalam bentuk bayi yang sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan, yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain mensolati, ya. Adapun hukum mensolatinya tidak diperbolehkan. Jadi kalau bayinya misalnya lahir lahir sempurna, tapi begitu dia lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi biasanya kan kalau bayi lahir itu nangis, ya. Jadi kalau ketika dia lahir kok tidak nangis, diem, adem, ayam, anteng, pas diperiksa denyutnya dia ternyata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Maka kewajibannya hanya ada 3: memandikan, mengkafani dan memakamkan. Kita lanjut ke soal ke materi berikutnya. Nah, yang ketiga, kalau dia belum berbentuk manusia, bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Misal, ini ada perempuan yang hamil sebulan, kalau sebulan itu 4 minggu, ya, karena perempuan hamil itu dari usia 1 minggu. Maksudnya usia kehamilannya 1 minggu. Jadi 1 minggu itu sudah berbentuk seperti ini nih, ya. Ini lengkap ini perkembangan dari usia 0 sampai 40 minggu ini. Nah, ini kalau minggu yang pertama dan kedua masih berbentuk seperti ini. Jadi nanti kalau di USG itu seperti telur, ya, masih kecil, belum berbentuk apa-apa. Misalnya nih, masih minggu ke-1 dan kedua, ketika ibu tersebut hamil, kok kemudian tiba-tiba keguguran, nah, itu kewajibannya apa? Hanya apa kewajibannya? Membungkusnya dan memakamkannya. Atau masih berbentuk seperti minggu ketiga masih seperti ini, belum bentuk bayi yang sempurna. Atau minggu ke-4, minggu ke-5, minggu ke-6, ya, dia masih belum bentuk bayi yang sempurna, maka hanya ada 2 kewajiban kita, membungkusnya dan memakamkannya. Kalian calon orang tua harus tahu ini, ya. Nanti kalau udah menikah, hamil harus tahu usia kehamilannya umur berapa, gitu. Kemudian berikutnya yaitu kafir zimmi. Nah, tadi ada yang bertanya-tanya apa itu kafir zimmi, ya. Kafir zimmi itu yaitu golongan non-muslim yang hidup damai, berdampingan dan bersikap damai dengan kaum muslimin dan bersedia membayar pajak. Jadi kafir zimmi itu dia bersedia hidup di negara yang mayoritas muslim, kemudian, ya, dia bersedia hidup damai dan bersedia membayar pajak kepada pemerintah muslim. Ini yang disebut dengan kafir zimmi. Zaman Rasulullah ada ini kafir zimmi. Jadi kalau misalnya ada peperangan, walaupun dia orang kafir, kalau dia tapi dia tinggal di daerah muslim, maka dia ikut berjuang juga untuk melawan musuh yang menyerang negeri tersebut. Nah, ini dia nih kafir zimmi, ya. Paham ya tentang kafir zimmi, ya? Kita lanjutkan. Berikutnya, kalau dia kafir zimmi meninggal, nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kewajiban yang harus dilakukan ada 2, yaitu mengkafani dan memakamkannya saja. Kenapa tidak disolati? Karena beda agama, beda keyakinan. Jadi sebagai dasar kemanusiaan, ya, kewajiban kita adalah mengkafani dan memakamkannya saja. Ini untuk orang yang kafir zimmi. Video ini amati, pahami, dan ambil kesimpulan dengan menggunakan bahasa kalian
Jadi nanti setelah menonton video ada perwakilan per kelompoknya untuk maju menceritakan pakai bahasa kalian sendiri, mengambil kesimpulan dari video ini. Selamat menonton. Yang berani menyimpulkan materi dari tayangan video tersebut. Ayo silahkan. Yang berani. Nanti dapat hadiah, kami menyusul hadiahnya. Ayo, siapa yang berani menyimpulkan dari video tersebut? Kelompok yang ini. Kak Pati berani mewakili? Loh, kok tak berani? Coba kelompok yang ini, siapa yang berani mewakili untuk menyimpulkan atau meresum dari video yang tadi sudah ditampilkan? Ayo, Zahra atau Umi? Oh ya, Umi Afrida, silahkan. Tegak, yuk tegak. Nah, apa kesimpulan dari video tersebut yang kamu rangkum pakai bahasa sendiri? Dari video tersebut bisa dirangkum bahwa siklus kehidupan manusia dimulai dari ia lahir, balita, anak-anak, tumbuh jadi remaja, dewasa, kemudian menikah, lalu menjadi tua, sering terkena penyakit dan akhirnya meninggal dunia dan kembali ke alam barzakh. Iya, terima kasih kesimpulannya. Mau saya ini, siapa yang berani mewakili untuk menyimpulkan yang menggunakan bahasa sendiri? Sekarang apa Iis Miawati coba disimpulkan pakai bahasa sendiri. Nah, tegak yuk. Nah, boleh diangkat kertasnya, dibaca pakai bahasa kalian sendiri, tidak masalah. Kesimpulan dari video yang tadi. Baiklah, kesimpulan dari video yang tadi, dari siklus kehidupan manusia dimulai dari janin, balita, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, menjadi orang tua, dan akhirnya meninggal dunia dan kembali ke kehidupan. Iya, terima kasih tepuk tangan. Kita akan melakukan penyegaran hari ini dengan Marina Marijo menari di atas menara. Sama-sama ya. Nah, pertama nanti pelan, sedang, kemudian cepat. Sudah siap? Boleh tegak semuanya, boleh berdiri semuanya biar semangat. Ayo betul berdiri, pakai gerakan ya. Nah, ya berdiri. Udah siap? Pas boleh agak geser-geser sedikit boleh ya. Udah siap ya? 1, 2, 3. Marina Marijo menari di atas menara. Marijo Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina Marijo menari di atas menara. Marijo Marijo Marina Marina menari di atas menara. Marina Marina Marijo Marijo menari di atas menara. Marijo Marijo Marina Marina menari di atas menara. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk semangat. Semangat. Baik, ini ada kuis ya. Sebelum akhir pelajaran sebagai post test ya, sebagai tes akhir. Siapa yang bisa menjawab kuis ini dan nanti menunjukkannya di kertas jawabannya akan
ibu beri hadiah. Siapa sahabat Nabi yang wafat di perang Badar dan mendapatkan julukan singa padang pasir? Ibu hitung dari 10 mundur ya. 1 silakan ditulis di kertasnya besar-besar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
8, 9, 10, selesai. Baik, ya dari yang pertama tadi ya, dari kuis yang pertama tadi tentang materi hari ini, coba ditunjukkan kertasnya, dibuka kertasnya ya. Tidak apa-apa dibuka kertasnya, Ibu mau melihat tulisannya. Nah, materi hari ini kategori dan 4 kategori jenazah muslim sakit akhirat bayi prematur kafir zihni, benar. Yang ini benar, masya Allah. Yang ini kurang 1. Yang ini kurang 1. Yang ini benar 4. Ini benar. Yang ini masya Allah benar, pintar ya. Ini benar. Ini benar. Yang ini benar. Oke. Yang ini loh, kok belum dijawab? Yang kuis pertama. Berikutnya ini benar. Berikutnya ini benar. Lihat. Iya. Iya, kemudian benar. Kemudian iya. Kemudian ya, oke. Iya benar. Berikutnya lah, ini kok belum jawab apa-apa. Ya Allah ya Rahman, astagfirullahalazim. Ini benar. Nah, yang ini nih. Yang ini siapa yang berani maju menyebutkan lengkap beserta binnya ya? Siapa? Sahabat Nabi, tambahin cluenya. Sekaligus paman Nabi yang wafat di perang Badar dan mendapat julukan singa padang pasir. Yang berani? Yang berani angkat tangan? Ya? Yang berani angkat tangan? Ayo silakan. Ayo yang berani. Loh, Pak Kiai aja yang berani. Iya, Erik, dia kasih mana? Siapa sahabat tersebut? Hamzah bin Abdul Muthalib. Iya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kak Erik mendapat hadiah uang ya. Tadi hadiah pertama karena dia berani maju menyebutkan yang tadi ya. Kemudian yang kedua, dia benar menyebutkan apa tadi? Menyebutkan sahabat Nabi. Nah, berhak dapat uang 20.000. Ayo ke depan, Kak. Ya. Tadi satu orang lagi ya, yang main maju ke depan, Zahra ya. Yang berani menyebutkan tentang siklus kehidupan manusia ya. Tapi ini uangnya receh. Tidak apa-apa ya. Ini uangnya receh. Ayo Zahra boleh maju ke depan untuk mendapatkan reward ya. Karena telah berani maju dari situ ya. Boleh. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang simpulkan pelajaran kita pada hari ini apa saja? Apa saja pelajaran kita pada hari ini? Kategori jenazah muslim ada? Pertama, dua, tiga, empat. Oke, hari ini gua akan memberikan penguatan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi kategori jenazah itu ada 4. Yang pertama jenazah muslim. Jadi kalau jenazah muslim ada 4 kewajiban kita. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan memakamkan ya. Kemudian yang kedua adalah syahid dunia akhirat. Jadi kalau syahid dunia akhirat kewajiban kita hanya 2. Yang pertama tadi menyempurnakan kain kafannya. Yang kedua adalah memakamkannya. Kenapa orang yang syahid dunia akhirat ini kok tidak boleh dimandikan? Khawatir darah syahidnya hilang. Kenapa kok tidak boleh disolati? Karena masih ada kasusnya. Berikutnya bayi prematur ya. Jadi bayi prematur itu bayi yang berusia 6 bulan atau ke bawahnya ya. Yang dia wafat. Kewajibannya apa kalau bayi prematur?
Ada di tiga. Apa saja? Memandikan, mengkamanikan, ya. Kemudian untuk kafir zimmi. Kafir zimmi tadi apa? Orang kafir yang beriman dan bersedia membayar pajak pada pemerintahan Muslim. Islam, ya. Nah ini kalau ada orang kafir zimmi yang meninggal, hanya dua kewajiban kita. Yang pertama mengkafani, yang kedua atau memakamkannya. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sama-sama pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Istighfarnya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadri ila liqa yaumana insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.